Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Informatika, Universitas Nasional. Ya, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Kecerdasan Buatan dan Logika Fuzi K02. Nah, langsung saja untuk pertanyaan nomor 1. Jelaskan perbedaan dari Fuzi, Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Sistem inferensi fuzi ada metode Tsukamoto, Mamdani, Sugeno. Untuk pertama, yaitu metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto merupakan metode di mana konsekuen dari aturan fuzinya direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Setiap konsekuen pada aturan berbentuk if then direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasil, output tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasar predikat. Saat proses evaluasi aturan dalam mesin inferensi, metode fuzi Tsukamoto menggunakan fuzi implikasi min untuk mendapatkan nilai A predikat tiap-tiap rule. Masing-masing nilai predikat digunakan untuk menghitung hasil inferensi secara tegas masing-masing rule. Nah, proses difusifikasi pada metode Tsukamoto menggunakan metode rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, ini tadi adalah fungsi implikasi min. Ya, atau dot. Ya, yang kedua ada metode Mamdani. Metode Mamdani pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 75. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk penelitian dibandingkan metode yang lain. Input dan output pada metode Mamdani berupa himpunan fuzi. Saat melakukan evaluasi aturan dalam mesin inferensi, metode Mamdani disebut juga metode max-min karena menggunakan fungsi min dan komposisi antar rule. Menggunakan fungsi max untuk menghasilkan himpunan fuzi baru untuk mendapatkan output melalui 4 tahapan sebagai berikut, yaitu pembentukan himpunan fuzi, yang kedua aplikasi fungsi implikasi, tadi sama menggunakan fungsi implikasi min, yang ketiga komposisi aturan. Nah, dapat menggunakan 3 komposisi aturan yaitu max, aditif, dan or. Yang terakhir ada penegasan difusi. Hasil dari himpunan komposisi perlu diterjemahkan menjadi nilai Kripke sebagai hasil akhir. Terdapat beberapa metode difusifikasi. Ya, ada metode centroid, bisector, mean of maximum, largest of maximum, and smallest of maximum. Nah, ini adalah proses difusifikasi pada metode Mamdani menggunakan metode centroid. Ini rumusnya seperti ini. Yang terakhir atau yang ketiga ada metode Sugeno. Secara umum menyerupai metode Mamdani. Metode Sugeno juga menggunakan himpunan fuzi pada inputnya. Akan tetapi, output yang digunakan pada metode Sugeno adalah konstanta atau persamaan linear. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Jika pada metode Mamdani proses difusifikasi menggunakan agregasi daerah kurva, maka pada metode Sugeno agregasi berupa singleton. Nah, metode ini dibagi menjadi 2, yaitu ada Sugeno order 0. Ini nilai rumusnya atau nilai bentuknya. Nah, dengan A ini adalah himpunan fuzi ke I sebagai antecedent dan K adalah satu konstanta. Yang kedua ada metode fuzi Sugeno order 1. Ini bentuk umumnya. Dengan A, I adalah himpunan fuzi ke I sebagai antecedent dan PI adalah suatu konstanta ke I, dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka difusifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, yaitu selesaikan soal di bawah dengan metode fuzi Tsukamoto. Nah, kasusnya adalah suatu tempat usaha kerajinan kerang di Pasir Putih Situbondo akan memproduksi 4 tisu yang terbuat dari kerang. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 3.000 buah dan permintaan terkecil sampai 400 buah. Persediaan barang di gudang sebanyak sampai 250 buah dan terkecil hanya 50 buah. Dengan segala keterbatasannya, tempat usaha sampai saat ini
baru mampu memproduksi barang maksimum 3.500. Serta demi efisiensi dan tenaga kerja tiap hari diharapkan tempat usaha kerajinan kerang tersebut dapat memproduksi paling tidak 70 buah tempat tisu kerang. Nah, apabila proses produksi tempat usaha kerajinan kerang tersebut menggunakan 4 aturan Fuji sebagai berikut. Aturan pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Aturan kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Aturan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, pertanyaannya, berapa banyak tempat tisu kerang yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 2.000 buah dan persediaan barang di gudang masih 70 buah. Nah, solusinya adalah ini terdapat 3 variabel Fuji. Yang pertama tadi adalah permintaan, persediaan, dan produksi. Nah, untuk variabel pertama, permintaan terdiri dari 2 himpunan Fuji, yaitu turun dan naik. Nah, diketahui permintaan terendah adalah 400 buah per hari, tertingginya adalah 3.000 buah per hari, sedangkan permasalahannya adalah 2.000 buah untuk produksinya, untuk permintaannya. Nah, maka dari itu, ini adalah fungsi implikasi min-nya seperti ini. Nah, ini rumus permintaan apabila permintaannya turun. 3.000 min X dibagi 2.600. 2.600 ini adalah didapat dari 3.000 dikurang 400. Nah, untuk rumus apabila permintaan naik, X min 400 per 2.600. Nah, ini adalah intervalnya. X kurang dari 400, 400 kurang dari X, kurang dari 3.000, X lebih dari 3.000. X kurang dari 400, 400 kurang dari X, kurang dari 3.000, X lebih dari 3.000. Nah, untuk variabel kedua itu persediaan, terdiri dari 2 himpunan Fuji, yaitu sedikit dan banyak. Diketahui persediaan terendahnya adalah 50 buah, persediaan tertinggi 250 buah. Persediaannya yang di gudang itu 70 buah. Nah, rumusnya untuk apabila persediaannya sedikit seperti ini, 250 min Y per 200. Dan untuk persediaannya apabila banyak, Y min 50 per 200. Nah, ini intervalnya. Nah, untuk fungsi implikasi min-nya seperti ini. Nah, untuk yang ini dan yang ini didapat dari di bawah ini setelah menghitung rumus ini lalu dimasukkan ke sini. Nah, untuk variabel produksi terdiri dari 2 himpunan Fuji, yaitu berkurang dan bertambah. Nah, diketahui produksi terendah 700 buah, produksi tertinggi 3.500 buah. Untuk produksi kemasannya berapa banyak tempat tisu yang harus diproduksi. Nah, ini implikasi min-nya. Nah, ini rumus produksi barang apabila berkurang 3.500 min Z per 2.800. Apabila produksi bertambah, ini produksi bertambah, itu Z min 700 per 2.800. Nah, sama ini hasil yang di bawah per ini dari 3.500 dikurang 700 hasilnya 2.800. Juga yang ini 250 dikurang 50 hasilnya 200. Nah, untuk mencari nilai produksi Z dengan fungsi implikasinya sebagai min sebagai berikut. Nah, ini rumus yang tadi yang sudah saya sebutkan, langsung dimasukkan. Nah, permintaan turun tadi kan permintaannya itu 2.000 ya. Untuk soalnya 2.000. Maka langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 3.000 min 2.000 per 2.600, hasilnya 0,4. Oh ya, ini saya bulatkan, sebenarnya ini 0,38, saya bulatkan 0,4. Nah, untuk apabila permintaan naik, ini permintaan naik, X nya itu 2.000, kita masukkan X nya itu tadi 2.000
min 400 per 2600, hasilnya 0,6. Sebenarnya ini 0,61 tapi saya bulatkan menjadi 0,6. Nah, untuk persediaannya, rumusnya sebagai berikut. Ini untuk sedikit, persediaannya apabila sedikit, dan ini persediaannya apabila banyak untuk rumusnya. Nah, kita masukkan langsung new persediaan sedikit. X-nya itu 70, berarti sama dengan 250 min 70 per 200, hasilnya 0,9. Nah, untuk apabila persediaannya banyak, X-nya 70 sama dengan 70 per 50 70 per 70 min 50 per 200 sama dengan 0,25. Nah, langsung kita mencari produksi nilai Z-nya. Untuk aturan pertama, kita masukkan jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. A predikat 1 sama dengan new permintaan turun, new persediaan banyak. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk permintaan turun tadi hasilnya adalah 0,4, sedangkan persediaan banyak hasilnya 0,25. Kita masukkan 0,4, 0,25. Untuk kita carinya tuh yang kita ambil nilai minimumnya, yaitu adalah 0,25. Nah, setelah didapat 0,25, langsung dimasukkan ke rumus new produksi berkurang. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. Nah, langsung dimasukkan nilai minnya tadi ini 0,25 nya kita masukkan ke rumus 3500 min Z1 per 2800 sama dengan 0,25. Hasil Z tentunya sama dengan 2800. Nah, untuk aturan kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. A predikat 2, new permintaan turun, new persediaan sedikit. Nah, ini didapat nilainya dari permintaan turun dan persediaan sedikit. Permintaan turun tetap sama, yaitu 0,4, sedangkan persediaan sedikit yaitu 0,9. Kita masukkan langsung ke sini nilainya. Yang kita ambil adalah 0,4 karena nilai minimumnya. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu 3500 min Z2 per 2800 sama dengan 0,4. Nilai 0,4 ini tadi didapat dari nilai yang ini. Nah, hasilnya Z2 itu sama dengan 2380. Nah, untuk aturan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. A predikat 3, new permintaan naik, new persediaan banyak. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu 0,6 dan 0,25. Nah, ini juga didapat dari permintaan naik yang ini sebelumnya, permintaan naik 0,6 dan persediaan banyak. Ini persediaan banyak 0,25. Nah, kita masukkan. Nah, yang diambil adalah 0,25 yang paling minimum. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk produksi apabila bertambah Z min 700 per 2800. Kita masukkan ke rumusnya. Z3 dikurang 700 per 2800 sama dengan 0,25. Hasilnya 1400. Nah, untuk aturan yang keempat atau yang terakhir, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. A predikat 4 sama dengan new permintaan naik, new persediaan sedikit. Kita masukkan nilainya 0,6 dan 0,9. Yang paling rendah adalah 0,6. Kita masukkan ke rumusnya. Z4 min 700 per 2800 sama dengan 0,6. Z3 sama dengan 2380. Nah, ini adalah implikasi minnya dari aturan-aturan yang tadi sudah dibuat. Nah, ini adalah implikasi aturan pertama, ini grafik implikasi aturan kedua, dan ini adalah grafik implikasi aturan ketiga, dan ini implikasi aturan yang terakhir atau yang keempat. Nah, untuk hasil akhir Z-nya, rumusnya adalah Z sama dengan alpha predikat 1 dikali Z1 ditambah alpha predikat 2 ditambah Z2 ditambah alpha predikat 3 dikali Z3 ditambah alpha predikat 4 dikali Z4.
per alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 tambah alfa predikat 4. Langsung kita masukkan hasilnya 0,25 dikali 2.800 ditambah 0,4 dikali 2.380 ditambah 0,25 dikali 1.400 ditambah 0,6 dikali 2.380 per 0,25 tambah 0,4 ditambah 0,25 ditambah 0,6 didapat 3.430 per 1,5 dan hasil akhirnya ditemukan 2286,667. Ya, ini adalah perhitungan metode Tsukamoto. Ya, sekian dari saya. Itu adalah jawaban yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan informasi atau jawaban yang telah saya buat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.